Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi. Kuliah keempat mengenai masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Masalah ekonomi pada dewasa ini timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang-barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut, di mana kita ketahui bahwa keinginan atau kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang itu sangat terbatas. Oleh karena itu, maka timbul pertanyaan-pertanyaan dari masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah apakah barang dan jasa itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan, dan bagaimana cara untuk memproduksi barang dan jasa tersebut agar bisa memuaskan kebutuhan, dan untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Jadi harus ada segmentasinya. Produksi beras untuk makan, produksi pakaian untuk dipakai, dan lain sebagainya. Menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi merupakan faktor yang terutama untuk menentukan penggunaan faktor produksi. Ada banyak barang yang harus dihasilkan, yaitu barang sederhana dan barang yang kompleks. Adanya ketidakmampuan sumber-sumber daya untuk memproduksi semua barang, dan masyarakat harus membuat pilihan apakah harus mengkonsumsinya atau ada pilihan lain seperti barang substitusi dan lain sebagainya. Menentukan cara barang diproduksi. Ada berbagai macam cara untuk memproduksi barang. Pertanyaannya, cara manakah yang lebih sesuai? Masalah efisiensi dan besarnya permintaan merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar pemilihan. Penggunaan teknik yang up to date belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan bila permintaan sangat besar, teknologi modern akan menaikkan efisiensi. Apabila permintaan tidak terlalu banyak, maka teknologi sederhana akan meningkatkan efisiensi pula. So, bagaimana cara barang diproduksinya? Tentukan pilihan Anda. Menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu di dalam masyarakat itu, dan bagaimana caranya upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan para pengusaha ditentukan. Ada dua pertimbangannya. Yang pertama, haruskah distribusi pendapatan ditentukan berdasarkan faktor-faktor produksi dalam kegiatan memproduksi, dan haruskah distribusi pendapatan diatur sehingga perataan pendapatan optimum akan tercapai, sehingga barang-barang tersebut sesuai segmennya untuk diproduksi. Batas kemungkinan produksi. Cara-cara membuat production possibilities frontier, yaitu yang pertama adalah membuat asumsi atau pemisalan. Yang pertama, jika semua faktor produksi yang digunakan, jika jumlah faktor produksi tidak bisa ditambah, jika tingkat teknologi tidak dapat ditambah, dan dalam perekonomian hanya ada dua barang, dan jika biaya kesempatan semakin meningkat. Apa dampak bagi perusahaan? Apakah dapat meningkatkan efisiensi atau memaksimumkan keuntungan dan bisa memuaskan kebutuhan? Selanjutnya, yang kedua adalah memasukkan angka tingkat produksi dalam sebuah tabel misalnya.
Nah, berikut ini adalah kurva kemungkinan produksi yang dimasukkan ke dalam angka. Dibuatkan tabelnya dan dibuatkan kurvanya berdasarkan barang industri dan barang pertanian. Kurva tersebut di atas menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian, menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan barang pertanian yang dapat diproduksi. Dan sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhinya produksi barang pertanian harus dikurangi biaya kesempatannya atau opportunity cost-nya. Nah, kurva kemungkinan produksi dapat juga menunjukkan pengangguran, penghamburan atau pemborosan, tingkat produksi yang akan dicapai atau yang tidak dapat dicapai, serta pertumbuhan ekonomi, misalnya pertambahan dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem perekonomian yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Ada 3 sistem perekonomian. Yang pertama adalah sistem pasar bebas, yang kedua sistem perekonomian campuran, dan yang terakhir mengenai sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem pasar bebas, ya. Yang pertama, masyarakat bebas menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan. Serta yang kedua, pemerintah sama sekali tidak campur tangan dalam urusan ekonomi. Yang ketiga, seluruh sumber daya dikuasai oleh sepenuhnya masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat bebas menentukan jenis usaha dan pekerjaannya masing-masing. Masih dalam pasar bebas, laissez-faire artinya biarlah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Maka setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya dalam menentukan kegiatan ekonominya. Pemerintah sama sekali tidak boleh untuk ikut dalam campur tangan. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Nah, sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi. Selanjutnya, sistem pasar campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkannya. Tujuan campur tangan pemerintah di sini adalah untuk menghindari akibat tidak menguntungkan dari sistem pasar bebas. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut di dalam sistem pasar campuran, yaitu yang pertama, rules of the game atau aturan permainan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah agar perekonomian berjalan lebih stabil. Yang terakhir adalah kebijakan moneter, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan supaya angka inflasi tidak terlalu tinggi atau tidak melampaui 2 digit. Yang terakhir adalah sistem ekonomi perencanaan pusat. Nah, di sini pemerintah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan tentang barang dan apa dan dalam jumlah berapa yang akan diproduksikan. Ekonomi pasar akan menghasilkan pengangguran dan ketidakadilan. Dan kegiatan usaha yang dijalankan pemerintah akan berjalan lebih efisien.
Jadi semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Nah, dalam sistem ekonomi perencanaan terpusat ini sudah dipraktekkan oleh negara-negara komunis atau sosialis di awal tahun 90-an. Nah, sistem ekonomi yang pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya. Pemerintah menentukan juga secara absolut sasaran kerja perekonomian negara maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran usaha-usaha dalam mencapai sasaran, alat-alat modal dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah pusat. Berikut ini adalah tugas individu yang wajib dikumpulkan pada hari ini juga. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan ciri-ciri sistem perekonomian bebas, sistem perekonomian campuran, dan sistem perencanaan terpusat. Yang nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan batas kemungkinan produksi. Jelaskan, ya. Dikerjakan di kertas lembar dengan tulisan tangan. Di pojok kanan atas jangan lupa dikasih nama, nomor induk mahasiswa, dan kelasnya. The motivation. Ada satu persamaan untuk setiap kesuksesan, dan persamaan itu adalah mereka begitu menikmati prosesnya. Karena saya percaya bahwa semua kesuksesan pasti berproses. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.